Hanya satu yang belum ada suaranya, yaitu PDIP yang akan rakernas pada tanggal 10 Januari besok gitu. Ini hari di tag ini sekarang tanggal 8 parlemen. Parlemen kan itu ada partai Islam besar. Bener. Yang sangat berisik. Bener. Berisik banget di media sosial. Ampun. Seakan-akan surga sejengkal. Ketika ada seperti ini, mereka setuju. Depan mata nih. Ke depan pilkada akan dipilih oleh DPRD kan. Gibran nggak dipilih, nggak dicalonin. Jadi. Selamat tahun baru 2026 dari rujakpolitik.com dan selamat juga kepada masyarakat Indonesia karena pilkada sepertinya akan fix dipilih oleh DPRD. Gimana pengamat peci merah? Ya alhamdulillah akhirnya rakyat kita dibego-begoin. Kasar banget tahun baru. Ya Allah, ada aja kritiknya. Enggak. Kita kan masyarakat kita kan udah banyak yang tercerdaskan nih. Iya. Udah tumbuh banyak konten kreator, influencer anak muda. Anak muda yang mulai dari SMP, SMA, yang kuliah berani dia ngomong. Dia mulai peduli dengan politik. Karena mereka yang dirugikan, bro. Iya. Nah sekarang depan mata nih. Ke depan pilkada akan dipilih oleh DPRD kan. DPRD ya. Jadi ke pilkada tuh ntar dipilih oleh DPRD tuh. Ini baru wacana ya, dalam artian ini kalau wacana kan ujung-ujungnya jadi. Biasanya sih jadi. Sampah kayak dulu kan. Gibran nggak dipilih, nggak dicalonin. Jadi. Tapi ya pilkada dari DPRD ini kan sebenarnya seruannya udah dari zamannya SBY 2014 gitu. Sebelumnya lah 2012 atau 2014 gitu. Jadi Perpres, cuman dibatalkan karena protes. Nah, sebenarnya seruan dari pilkada dipilih oleh DPRD ini kan niatnya mereka adalah mengurangi biaya politik ya. Iya. Jadi seorang parpol yang mencalonkan calonnya itu tidak hanya mengongkosi calonnya tapi juga harus mengongkosi kampanyenya gitu kan. Iya. Nah, ini kan berat ya. Pada akhirnya kan calon-calon yang maju ini pada akhirnya ada calon-calon yang tidak kompeten namun berduit gitu loh. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh mereka sehingga proses kaderisasi di parpolnya itu kan jadi nggak jalan. Karena ya misalnya ente nih Peci Merah ikut satu partai udah lama, tapi karena ente nggak punya duit, lama-lama kesempatan itu nggak bakal dapet gitu loh. Mentok paling DPRD kabupaten, kota itu juga kalau ada yang ngongkosin gitu kan. Ini kan sebenarnya menjadi caranya mereka untuk memfilter. Tapi kan ini sama aja dengan kalau misal masyarakat protes, ini kan menutup demokrasi, bener nggak? Iya betul. Nah, jadi kalau masyarakat protes itu wajar sebenarnya. Tapi Mas, perlu lo ketahuin dari mayoritas partai yang ada di parlemen kan sekarang 8. Ya. Hanya satu yang belum ada suaranya, yaitu PDIP yang akan rakernas pada tanggal 10 Januari besok gitu. Ini hari di tag ini sekarang tanggal 8. Jadi mayoritas 7 nih, 7 dari 8, otomatis itu bakal gampang aja tuh. Iya, kalah suara di DPR. Jadi tinggal masalah hati nurani. Tapi menurut lo Mas, sebenarnya masyarakat tuh dirugikannya dari apa? Kita harus fair ya melihatnya. Di sisi lain masyarakat juga salah. Masyarakat salah kenapa? Ketika ada pilkada masyarakat dikasih uang mau bro. Ya walaupun oknum ya, cuma kan mayoritas. Kebanyakan mereka dikasih uang serangan fajar ya. Iya. Dikasih duit mereka terima. Gini mereka protes, gitu kan. Yang pertama masyarakat emang salah lah kan. Yang kedua masyarakat yang peduli sama negaranya, ya mereka memilih dengan hati nurani mereka. Dan ternyata yang dipilih sama mereka tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan masyarakat. Faktanya kan seperti itu. Tidak mewakili masyarakat, lebih ke kalau udah masuk ke ranah DPRD, mereka udah ranahnya harus mengabdi ke partai, bukan ke masyarakat. Faktanya kan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya masyarakat tuh dirugikannya karena mereka pada akhirnya nggak bisa milih aja nih. Ya kalau iya sebenarnya sama-sama aja sih. Sama-sama aja. Masyarakat milih dewan wakilnya nggak peduli sama mereka. Nah, benar nggak? Benar. Jadi kan sebenarnya jadi salah masyarakatnya sendiri pilih dewannya kan? Iya. Nah itu gitu kan. Masyarakat kita masih belum tercerdaskan. Saya bukan membela para oknum anggota dewan ya. Tapi masyarakat kita kan udah milih selesai. Mereka nggak ngerasa diwakili. Kok rame-rame ntar pemilihan lagi dipilih lagi. Iya.
Karena dia ngasih duit. Kasih duit. Heeh. Apalagi figur-figur yang di situ mungkin ya orang-orang yang punya nama, mungkin ada oknum ustadz, oknum orang-orang yang ternama, dia dikasih. Kadang-kadang kan dia gandeng siapa, figur-figur siapa, untuk cari suara. Yang dapat duit gede siapa? Ini orang nih, Iya. atau kiai atau pemilik pesantren atau siapa kan? Ya masyarakatnya mengikut aja. Ikut doang. Pilih ini, insya Allah amanah. Pak, mayoritasnya kayak gitu. Terus sekarang ada usulan anggota DPRD mau dipilih, pilkada mau dipilih oleh DPRD. DPRD, iya. Ya sekarang kalau misal nih anggota DPRD pemenang pemilunya partai hijau misalnya, Iya. ya pasti otomatis kan orang-orang partai hijau yang akan duduk di situ karena kan suara-suara dia yang terbanyak. Tuh dia, gue dapat infonya begini. Jadi konsolidasi soal pilkada dipilih oleh DPRD itu kan mayoritas setuju pada akhirnya kan. Mayoritas setuju. Gue nggak tahu nih ini setuju apa mereka ikut perintah atasannya gitu kan. Tapi mayoritas setuju lah. Mayoritas setuju ini konsolidasinya dimulai dari sekarang. Ya. Dari Januari ini mereka tuh udah mulai nyuarain terus sampai akhirnya jadi. Dalam artian mungkin prosesnya yang akan dipercepat kita nggak tahu gitu kan. Ada satu partai yang sebenarnya masih bimbang yaitu kan PDIP doang. Nah PDIP ini juga gue dapat info 50% sebenarnya mereka setuju, tapi ada faksi yang enggak. Nah suara itu akan diputuskan besok. Jadi konsolidasinya akan dimulai sekarang dan masyarakat mungkin saja akan tidak tahu proses ini jadi apa enggak. Jadi ingat nggak waktu itu Cipta Kerja kan kayak gitu juga sama UIKN tuh tiba-tiba speed up 3 bulan prosesnya di cut semua jadi. Nah prosesnya katanya kayak gitu. Nah, kalau menurut pengamatan saya nih, kalau pilkada dipilih oleh DPRD, ini ujungnya saya menebak ya, ujungnya nanti itu presiden wapres dipilih oleh DPR RI bro. Ya, jadi kayak balik zaman dulu lagi. Kalau ini udah by step, ini udah ini lolos nih, udah naik ke atas nih. Jadi sistemnya mau dibalikin lagi kayak yang lama. Mungkin bisa jadi ya. Pengamatan lo bener juga sama pemikiran gue. Jadi kayak tes ombak dulu nih. Kalau ini berhasil berarti presiden harusnya bisa gitu kan. Iya. Nah masalah presiden bisa apa enggak? Nah kan tinggal presiden ntar ngonsolidasiin partainya. Kalau mau aman sama gue, lo sama gue gitu loh. Lama-lama DPR ini nggak perwakilan suara rakyat kalau menurut gue gitu loh. Jadi kalau menurut pengamatan gue sejauh ini DPR ini hanya mempercepat proses-proses yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang gitu loh. Nah ini dia gongnya. Konsolidasi sudah dimulai dari sekarang. Pilkada itu juga katanya infonya ini juga sebagai alat untuk bagi-bagian daerah. Iya, Wilayah. Misalnya kayak Jawa itu kan ada terpecah dari beberapa partai kan. Misalnya kalau tengah PDI, yang kita tahu ya Jawa Barat Golkar, tapi Jawa Timur kan partai-partai Islam tuh hijau lah gitu. Terus yang Banten sekarang kan mulai Gerindra nih gitu kan. Timur nih antara PKB atau Demokrat gitu kan. Itu kan udah mulai berbagi seperti itu kan. Nah ini yang dikonsolidasikan dan pada akhirnya setuju karena fair pembagian daerahnya katanya. Lo megang mana karena kursi lo segini lo dapetnya berapa gitu loh. Ini yang gua rasa pada akhirnya menjadi jurang pemisah antara masyarakat dengan elit-elit politik ini. Gitu. Itu infonya. Sebenarnya ada yang sedikit menggelitik ya di dalam 8 partai yang ada di parlemen kan itu ada partai Islam besar. Benar. Yang sangat berisik. Benar. Berisik banget di media sosial. Ampun. Seakan-akan surga sejengkal. Ketika ada seperti ini, mereka setuju. Dan para kader-kadernya liko-liko apalah itulah di paling bawah. Diem saja. Kan dia setuju. Setuju. Ini partai hijau yang lo maksud sama kan? Iya, pokoknya Islam lah gitu kan. Islam. Iya, salah lagi kan. Ya partai Islam itu kan ada berapa ya di parlemen tuh ada 3 lah. Satu dari itulah. Ikut foto kan? Iya. Lo tau kan yang foto berempat itu? Iya. Tiba-tiba ada rapat di rumah Pak Bahlil. Bahlil di rumah Bahlil. Dia ikut foto loh. Ya partai Islam di situ ada 2, tinggal pilih salah satunya yang mana. Salah satunya ya kan tinggal 1 doang yang menolak kan? Iya, ya PDI. Cuma PDIP, yang lain kan setuju. Dan nggak rame gitu. Tapi anomalinya tuh Mas, ini kan gue dulu di lapangan, dulu kan PDI justru yang ngusulin sistem ini. Iya. Tapi untuk anggota legislatif. Jadi masyarakat cuma pilih partainya aja, kadernya yang milih si partai. Namanya sistem PAW kalau oleh di sistem proporsional tertutup dalam artian
kita nanti pemilunya cuma milih partai doang. Nah partai yang milih tuh, ini anggotanya ini anggotanya ini anggotanya ini gitu kan. Itu kan ditolak tuh justru sama 7 partai ini. Dulu ditolak, tetap terbuka lah gitu. Dalam artian caleg boleh menyuarakan atau mencalonkan dirinya sendiri gitu kan. Sekarang ada pilkada dipilih oleh DPRD. Mereka setuju, PDI-nya nolak. Ini kan lucu gitu loh. Ini sistem yang dulu juga PDI sebenarnya setuju sebenarnya gitu. Iya sebenarnya ada plus minusnya loh kalau kita lihat masyarakat. Oke lah kita dicurangi secara demokrasi. Iya. Tapi faktanya di lapangan ya orang-orang yang kita pilih pun tidak peduli sama kita. Ya sekarang lagi di sisi lain partai politik pun sama. Mereka juga kebanyakan gembong koruptor lah. Ya kan, mereka harus setoran ke partai. Di persidangan kita sering dengar kan, dia harus bayar lah setoran kita. Kalau kita orang yang paham politik pasti tahu lah hal-hal kayak gitu kan. Iya. Dan di sisi lain biayanya mahal. Karena biaya mahal kenapa? Lah untuk nyuap masyarakat biar milih dia. Nah itu kan. Tapi kalau udah bicara partai nggak akan nyuap masyarakat. Benar. Yuk, nggak peduli lo nggak nyoblos ya tetap partai bakalan punya wakil. Iya, itu dia. Di sisi lain ya, di sisi lain ini paling fakta yang paling besar biaya apa namanya itu pilkada, pilpres itu gede anggarannya. Banget. Sedangkan negara kita efisiensi bro. Benar. Ya kan berapa triliun kita keluarin untuk itu dan hasilnya apa? Bleek semua. Benar. Ya pada akhirnya kan yang punya duit itu doang yang bisa maju kan. Iya. Ya mungkin mereka dari sisi parpol plusnya di situ, tapi masyarakat mungkin merasa dirugikan karena dia kan yang bakal mimpin daerah gue nih. Kenapa gue nggak milih ya gitu loh. Itu yang harusnya juga diperhatikan gitu loh. Jadi catatannya rujak politik mungkin demokrasi nggak mati ya. Tapi jangan kira masyarakat diem aja. Ya sekarang mungkin pemerintah akan melihat tes ombak ya. Iyalah. Respon masyarakat seperti apa? Kasarnya berapa orang sih akan nolak bakalan demo sih, mengganggu stabilitas gak kan paling gitu kan. Lihatnya kan gitu. Kalau selagi nggak mengganggu cuma demo sehari 2 hari 3 hari orangnya itu aja mah aman-aman aja sih gitu. Ya harusnya sih begitu ya. Cuman tinggal kita lihat nih, ini jalan apa enggak. Karena konsolidasi ini 7 partai ini bakal menjalankan ini sebelum Pilpres 2029. Ya. Iya. Kita cuma menyayangkan partai yang katanya Islam kok mingkem baik itu diem ketika berada di kekuasaan lah kok mingkem gitu. Banyak yang mengaitkan dia tuh sebagai betul loncat ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya tumo. Apa tuh? Ini apa? Kutu rambut. Kutu rambut iya. Atau linsong. Ada subur dikit loncat. Subur dikit loncat. Dia disindir lagi kemarin. Ya udahlah, sampai segitu dulu. Ini udah cukup banyak waktunya yang kita makan buat kinian doang ya. Sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.